Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Revan Dasatya Pratama Putra dari jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin nih ke kalian lebih dalam tentang apa sih jurusan Sastra Inggris itu. So, Sastra Inggris adalah program studi yang mempelajari bahasa Inggris dari sisi linguistik atau sisi kebahasaan dan sastra secara mendalam. Jadi, yang dipelajari bukan hanya mengenai speaking, writing, listening, dan reading saja, tetapi juga mempelajari budaya dari bahasa tersebut. Terus, lulusan sastra Inggris ini nih mendapatkan gelar sarjana sastra atau sarjana humanoira yang biasa disingkat menjadi SS atau S.Hum. Nah, jurusan sastra Inggris ini hampir ada di seluruh institut, baik swasta maupun negeri yang ada di Indonesia, seperti yang ada di PPT, di UB, UI, UGM, Undip, ITS, Unhas, dan lain-lain. So, what will we learn di jurusan ini? Apa yang akan kita pelajari di jurusan ini? Jadi, di semester 1 ada 8 matkul, ada agama Islam, bahasa Indonesia, English pronunciation, listening for daily context, Pancasila, paragraph writing, short functional reading, dan speaking for daily context. Di semester 2, kalian akan belajar English sentence structure, ada listening for social communication, ada genre-based reading, speaking for social communication, narrative and descriptive writing, pengantar ilmu sastra, dan pengantar ilmu linguistik. Lanjut di semester 3, kalian bakal belajar extensive reading, listening for informational purpose, grammar in discourse, speaking for informational purposes, expository and persuasive writing, introduction to phonetics and phonology, English morphology, dan English speaking for societies in global context. Di semester 4 ada academic reading, listening in academic discourse, ada speaking in academic discourse, ada prose, poetry, drama, dan introduction to English syntax. Di semester 5, jadi ada mata kuliah wajibnya, research method, terus ada KKN, introduction to semantics and pragmatics, ada academic writing, filsafat ilmu, dan ada mata kuliah minatnya, Sociology of Literature, Literary Criticism, Sociolinguistic, Second Language Acquisition, and Psycholinguistic. Jadi di minatnya ada 6 SKS, jadi kalian harus milih 2 matkul minat di semester 5. Lanjut di semester 6, mata kuliah wajibnya ada Kewarganegaraan atau PKN, ada Manusia dan Kebudayaan Indonesia, dan ada Research Proposal Writing. Mata kuliah minatnya ada Folklore in the Digital Age, Adaptation Studies, Theater and Performance, Anthropolinguistic, Discourse Analysis, dan Creative Writing. Di mata kuliah minat ini sama ada 6 SKS, jadi kalian harus milih 3. Begitupun di mata kuliah pilihan, kalian harus pilih 2 matkul karena 6 SKS. Di mata kuliah pilihan ada Introduction to Translation, pengantar ilmu jurnalistik, Cultural Studies, Social Semiotics, and Language in Digital World. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf, I'm really sorry, karena aku nggak ada yang semester 7 dan semester 8, dan aku udah nanyain temen aku juga. Jadi aku cuma ada sampai semester 6, I'm really sorry for that. Jadi kita lanjut ke prospek kerja sastra Inggris. Jadi these days kayak banyak banget, a lot of people really underestimated this major karena ngapain sih sastra Inggris, belajar bahasa Inggris doang, tinggal les gitu. Lulus-lulus paling jadi translator atau dosen gitu. So,
But unfortunately, sastra Inggris tuh prospek kerjanya lumayan luas. Seperti yang kalian bisa lihat di PPT, tuh ada translator, interpreter, blogger, freelance writer, dosen dan pengajar, jurnalis, staf duta, content writer, public relation, ahli bahasa, book and novel writer, copywriter, and many more. Jadi, sastra Inggris ini banyak banget, prospek kerjanya luas, nggak sesempit yang many people say. Jadi kayak sebenarnya luas kalau kalian mau mendalam lebih dalam buat prospek kerjanya. Terus ada karakteristik mahasiswa sastra Inggris. Yang pertama pasti suka bahasa Inggris. Yang kedua mau belajar hal baru. Yang ketiga berani berbicara di depan umum. Yang keempat rajin membaca karena bakal banyak banget baca artikel, jurnal, dan lain-lain. Tekun, tidak mudah bosan, dan nggak males bersosialisasi karena bakal banyak banget tugas kelompoknya. And fun fact about English Channel, we use English a lot on a daily conversation, bahkan di luar perkuliahan, kalau ngomongin banyak yang Slanglish. Ini udah kayak kulturnya, aku nggak tahu sih kalau di institusi lain gimana, tapi kalau di Sastra Inggris UB tuh we use a lot of English for daily conversation, di kelas, di luar kelas. Terus, it's either you love it so much or God, I hate it with all my heart. There is no in between. Jadi, kalau kalian suka, kalian bakal suka banget. Atau kalian benci, kalian bakal benci banget sama jurusan ini, gitu. Dosennya santai-santai, ada yang strict tapi nggak se-strict fakultas lain. Bakal banyak reading, reading, and reading. Jadi kalian kalau mau masuk jurusan ini harus suka baca karena bakal banyak banget readingnya. Terus yang terakhir, kalian itu privileged buat tes TOEFL, IELTS, dan lain-lainnya yang karena kita tuh sambil belajar buat tes itu. Jadi selain kita kuliah, kita juga belajar buat tes itu yang nanti bakal dibutuhkan buat skripsi dan lain-lain. So, I guess that's all. A short explanation about English literature from me. Kalau kalian ada pertanyaan, if you have any question, feel free to hit me up di line. Ini ID line-nya. Boleh banget nanya-nanya aku seputar sastra Inggris. So, I guess that's all. Sorry kalau ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.